warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama ada Muhammad Akpan, yang kedua ada Dwi Putri, yang ketiga ada Priscilla, yang keempat ada Maya, yang kelima Oriza. Di sini kami akan mereview artikel tentang adaptasi kurikulum merdeka di sekolah dasar, di mana volume dari artikel ini adalah volume 5 dan halaman 4600 sampai 4605, tahun terbitnya 2023, penulisnya Fajar Shihab, Anis Fauzi, dan Ahmad Qurtubi. Permasalahan yang dibahas di dalam artikel ini adalah yang pertama, kesulitan siswa dalam belajar secara mandiri tanpa adanya bantuan dari guru. Karena saat kurikulum merdeka ini siswa dituntut untuk mandiri atau belajar sendiri di rumah dengan pengawasan orang tua. Kemudian yang kedua, siswa dan orang tua kesulitan dalam teknologi saat proses pembelajaran. Karena proses pembelajaran ini dilaksanakan secara online atau tidak tatap muka, sehingga siswa sangat kesulitan saat ada beberapa materi yang tidak mereka pahami. Kemudian yang ketiga, penyesuaian kurikulum dan strategi pembelajaran. Penyesuaian kurikulum ini karena merupakan kurikulum baru, maka siswa, guru, kepala sekolah maupun pemerintah masih dalam proses penyesuaian terhadap kurikulum tersebut. Karena banyak sekali permasalahan-permasalahan di dalam kurikulum tersebut yang belum terrealisasi semuanya. Kemudian yang keempat, peningkatan kompetensi guru. Di sini sangat diperlukan peningkatan kompetensi guru karena tanpa adanya peningkatan atau pengembangan yang lebih terhadap guru untuk mempelajari kurikulum merdeka, maka tidak akan menjadi kurikulum yang lebih baik digunakan tanpa adanya kajian lebih dahulu. Yang kelima adalah sarana dan prasarana. Tentunya sarana dan prasarana ini sangat dibutuhkan saat kurikulum merdeka karena di sini siswa dituntut untuk mandiri. Sarana diantaranya saat kurikulum merdeka ini adalah handphone dan juga kuota atau internet. Karena pembelajaran ini bersifat online atau dari rumah, sehingga dua hal tersebut sangat dibutuhkan. Apabila siswa tidak mempunyai keduanya, biasanya ada alternatif lain dari guru. Di antaranya adalah kerja kelompok atau siswa yang rumahnya berdekatan bisa datang ke rumah temannya yang mempunyai handphone. Kemudian yang keenam adalah penyesuaian jadwal pembelajaran. Karena jadwal pembelajaran di kurikulum sebelumnya berbeda dengan jadwal pembelajaran kurikulum merdeka, di mana ada beberapa mata pelajaran yang digabung dalam satu tema atau dalam satu hari pembelajaran. Sehingga di sini guru harus bisa mengatur jadwal sesuai mungkin dengan program kurikulum merdeka. Dan yang keenam adalah dukungan dari kepala sekolah, pihak guru, dan juga masyarakat serta orang tua siswa. Tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak tersebut, maka pemerintah tidak akan mampu untuk merealisasikan kurikulum merdeka tersebut untuk sekolah dasar, SMP maupun SMA dan jenjang selanjutnya. Untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, maka diperlukan persiapan yang matang untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah dasar, seperti peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan juga pengembangan guru. Kemudian penyesuaian kurikulum dan strategi pembelajaran dengan kebutuhan siswa di sekolah. Kemudian tujuan penelitian untuk melakukan studi pustaka. Tujuan penelitian artikel ini adalah untuk melakukan studi pustaka terkait adaptasi sekolah dasar dengan kurikulum merdeka atau merdeka belajar, dan juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses adaptasi tersebut. Halo guys, saya akan menjelaskan tentang metode dan hasil penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka atau bisa disebut dengan literatur review. Hasil penelitian yang didapat dari artikel ini adalah bahwa adaptasi sekolah dasar terhadap kebijakan kurikulum merdeka membutuhkan persiapan dan pengembangan yang matang. Hal ini meliputi pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan kurikulum merdeka, keterlibatan guru dalam proses adaptasi, serta dukungan dari pihak sekolah dan pemerintah. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa adaptasi sekolah dasar terhadap
Kebijakan kurikulum merdeka merupakan suatu proses yang kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang, serta dukungan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan lebih lanjut perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum merdeka di sekolah dasar. Selanjutnya tentang kelebihan penelitian. Kelebihan dari penelitian ini adalah yang pertama, menyediakan pemahaman yang mendalam tentang adaptasi sekolah dasar terhadap kebijakan kurikulum merdeka. Penelitian ini melakukan studi pustaka yang komprehensif untuk mengidentifikasi tantangan dan strategi dalam proses adaptasi. Ini menurut Fajar Shihab 2023. Yang kedua, untuk menyoroti program penting kepala sekolah dan guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kemudian penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan dan kompetensi guru dalam proses adaptasi, yaitu menurut Yanti dan Fernandes 2021. Yang ketiga, memberikan wawasan tentang dampak kebijakan kurikulum merdeka terhadap siswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum merdeka dapat mendorong siswa untuk menjadi lebih mandiri dan berkualitas sesuai dengan profil pelajar Pancasila, menurut Nana Syaudin 2009. Yang keempat, menyajikan langkah-langkah inovatif dalam implementasi strategi pembelajaran sekolah dasar dan kurikulum merdeka. Penelitian ini memberikan saran praktis seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam asesmen dan perangkat ajar, serta pelatihan mandiri guru melalui platform online, menurut Darmawan dan Farid 2022. Yang kelima, untuk menekankan pentingnya evaluasi periodik dan pemetaan kebutuhan dalam proses adaptasi kurikulum merdeka. Kemudian penelitian ini menyoroti perlunya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam memfasilitasi implementasi kurikulum merdeka, menurut Darmawan dan Farid 2022. Kemudian masuk ke kekurangan penelitian. Kekurangan dari penelitian ini adalah yang pertama, yaitu terbatasnya jumlah sumber data yang digunakan. Penelitian ini hanya mengandalkan studi pustaka atau literatur review sebagai sumber data, sehingga tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi atau wawancara dengan pihak terkait, menurut Nana Syaudin 2009. Yang kedua, yaitu tidak adanya penelitian lapangan atau studi kasus yang dilakukan di sekolah dasar secara langsung. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis literatur yang ada, sehingga tidak memberikan gambaran yang mendalam tentang situasi dan kondisi di lapangan. Masih sama menurut Nana Syaudin 2009. Kemudian yang ketiga, tidak adanya analisis statistik atau pengolahan data kuantitatif. Penelitian ini lebih bersifat deskriptif dan tidak melakukan analisis statistik untuk menguji hipotesis atau menghasilkan generalisasi yang lebih kuat. Yang keempat, tidak adanya pembanding atau perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak menyajikan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terkait adaptasi sekolah dasar terhadap kebijakan kurikulum merdeka, sehingga tidak memberikan konteks yang lebih luas. Sumber data yang didapat dalam artikel ini berasal dari beberapa penelitian dan studi yang dilakukan oleh para penulis. Beberapa sumber yang dapat dikutip adalah 1. Dewi, RS, dan Waji, MBN, tahun 2021. Challenge of Implementing Independent Curriculum in Elementary Schools During the COVID-19 Pandemic, Journal of Education Science, halaman 5, 2, 1-10. Yang kedua, Yanti F. dan Ferdinand AA, tahun 2021. Adaptation of Elementary Schools, the Independent Curriculum Policy, Journal of Education Science, halaman 1-10. Yang ketiga, Oniyama EM et al. Tahun 2020. Challenge and Prospects of Online Learning in Nigerian Schools During the COVID-19 Pandemic, Journal of Education Science, halaman 1-10. Yang keempat, Umi Inayati 2022.
Implementasi of the Independent Curriculum in Implementation Schools, Challenge and Strengths, Journal of Education Science, halaman 1-10. Untuk artikel yang direview dapat diakses melalui link yang ada di deskripsi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.